saya Olinda Paramita dari dengan NIM 2010601049, Prodi Manajemen Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan pendapat ulama terhadap rukun wudhu. Pertama, saya akan membahas apa itu toharoh. Toharoh menurut bahasa artinya bersih. Sedangkan menurut istilah syara, toharoh adalah bersih dari hadas dan najis. Selain itu, toharoh dapat juga diartikan mengerjakan pekerjaan membolehkan sholat, berupa wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Atau toharoh juga dapat diartikan melaksanakan pekerjaan di mana tidak sah melaksanakan sholat kecuali dengannya, yaitu menghilangkan atau mensucikan diri dari hadas dan najis dengan air. Bersuci dari najis berlaku pada badan, pakaian, dan tempat. Cara menghilangkannya harus dicuci dan dengan air suci dan mensucikannya. Dalil-dalil tentang toharoh. Al-Baqarah ayat 122 yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang bersuci. Arti dari surat tersebut, kebersihan itu sebagian dari iman. Adapun tujuan toharoh, ada beberapa hal yang tujuannya disyariatkan toharoh. Di antaranya yang pertama, guna menyucikan diri dari kotoran berupa hadas dan najis. Yang kedua, sebagai syarat sahnya sholat, sebagai seorang hamba. Toharoh dalam kitab fikih dibagi menjadi dua. Yang pertama, toharoh hadas dan toharoh najis. Dalam mensucikannya terdapat 3 cara, yaitu wudhu, mandi, dan tayamum. Wudhu adalah untuk mensucikan hadas besar, sedang tayamum untuk keduanya. Ketika ada sebab yang menghalanginya dilakukannya wudhu dan mandi. Yang di sini saya akan membahas pendapat para ulama tentang wudhu. Wudhu merupakan kewajiban yang kita laksanakan sebelum melakukan sholat. Wudhu merupakan ibadah untuk mensucikan diri atau toharoh dari najis kecil seperti buang air kecil, besar, dan keluar udara dari anus. Jika dikaitkan secara bahasa atau etimologi, artinya berarti bersih, bagus, dan elok. Wudhu merupakan salah satu syarat sah sholat. Orang yang akan sholat diwajibkan berwudhu lebih dahulu. Tanpa wudhu, sholat pun tidak sah. Berikut ada rukun dan syarat-syarat sah dalam berwudhu. Yang pertama ada syarat-syarat sah wudhu. Menggunakan air suci untuk berwudhu. Sesungguhnya, air suci tidak ada yang dapat menajiskannya. Hadis riwayat Tirmizi. Air yang digunakan adalah air halal dan bukan air curian. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29, dijelaskan yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Membersihkan benda-benda yang dapat menghalangi air, menyentuh kulit seperti cat kuku dan lain-lain. Ada seseorang yang berwudu dan meninggalkan satu tempat di kakinya, tidak dibasuh. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya, maka beliau bersabda, kembali dan perbaiki wudu Anda. Maka dia kembali, kemudian dia sholat. Hadis riwayat Muslim. Jika seseorang hendak berwudu, maka diwajibkan untuk mengetahui rukun-rukunnya yang sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Dalam ayat di atas disebutkan rukun-rukun wudhu. Antara lain, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. Namun para ulama berbeda pendapat soal rukun-rukun dalam wudhu. Ada yang menyebutkan 4 saja sesuai dengan yang ada di Al-Quran. Namun ada pula yang menambahnya berdasarkan dalil dan sunnah. Menurut Al-Hanafiyah, rukun wudhu itu hanya ada 4. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang selanjutnya menurut Al-Makiyah, ada 7 rukun yang menambahkan dengan keharusan berniat dan ada dalil atau menggosok anggota wudhu, sebab menurut beliau, jika sekedar membasuh anggota wudhu dengan air masih belum bermakna bersuci. Beliau juga menambahkan berkewajiban mualat atau bersegera membasuh anggota yang lain. Lalu menurut As-Syafi'iyah ada 6 rukun dengan menambahkan niat dan tertib, yaitu kewajiban untuk melakukan semua pembasuhan dan usapan dengan urut, tidak boleh acak. Istilah yang digunakan
beliau adalah tertib. Menurut Al-Hanabilah ada 7 rukun dengan keharusan niat. Tertib dan mu'alat yaitu berkesinambungan. Maka tidak boleh terjadi jeda antara satu anggota dengan anggota yang lain sampai membuatnya kering dan basah air bekas wudhu. Dan para ulama juga berbeda pendapat soal hukum tertib dalam wudhu. Pertama, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Daud Az-Zahiri, Imam Malik, dan sebagian ulama mazhab Syafi'i, tertib hukumnya sunnah, artinya jika seseorang berwudhu tidak sesuai dengan urutan wudhu pada umumnya, maka wudhunya tetap sah. Mereka berpedoman pada surat Al-Maidah ayat 6 di atas. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatafkan antara satu anggota wudhu dengan anggota wudhu yang lain menggunakan huruf anggota wudhu dengan anggota wudhu yang lain menggunakan huruf wawu. Sementara huruf wawu tidak berfaedah at-tartib atau urutan karenanya. Dengan cara apapun, seorang berwudhu tertib atau tidak wudhunya tetap sah. Selain itu, mereka berpegangan pada hadis riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa Nabi membasuh kedua kakinya 3 kali, lalu mengusap kepalanya. Imam Daruqutni, Sunan Ad-Daruqutni, juz 1 halaman 85. Pada hadis di atas, Nabi Muhammad SAW membasuh kedua kakinya terlebih dahulu, baru kemudian mengusap kepalanya. Ini menunjukkan bahwa tertib bukan merupakan kewajiban ataupun rukun wudhu, melainkan hanya sebatas kesunahan saja. Kedua, menurut Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hazm Az-Zairi, dan Imam Ahmad bin Hanbal, tertib merupakan rukun wudhu. Artinya, seseorang yang berwudhu tidak sesuai dengan urutannya, wudhunya tidak sah. Mereka juga berpedoman pada surat Al-Maidah ayat 6, yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala menyebut anggota wudhu diusap kepala berada di antara anggota-anggota wudhu yang dibasuh, muka, tangan, dan kaki. Sedangkan dalam tradisi bahasa Arab, hal-hal yang sejenis selalu disebutkan bebarengan. Tradisi ini tidak akan diubah kecuali karena ada maksud tertentu, yaitu melaksanakan wudhu sesuai dengan urutan tersebut. Di samping itu, mereka juga berpegangan pada kebiasaan Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para tabi'in, bahwa mereka selalu berwudhu sesuai dengan urutan wudhu pada umumnya. Ini merupakan penjelasan akan kewajiban tertib dalam wudhu. Imam Nawawi Al-Majmu' juz 1 halaman 484. Dari kedua pendapat tersebut, tampaknya pendapat kedua yang menyatakan kewajiban tertib merupakan pendapat yang kuat. Sebab setiap orang menceritakan sifat wudhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyebutkan bahwa wudhu tertib, tidak sekalipun Rasul berwudhu secara tidak tertib. Sehingga disimpulkan bahwa wudhu secara tertib inilah wudhu yang diajarkan Rasul pada umatnya. Adapun hadis riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di atas yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membasuh kedua kakinya terlebih dahulu dan kemudian mengusap kepalanya. Hadis ini bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, yaitu hadis riwayat Imam Daruqutni dari jalur Imam Ahmad yang menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepala terlebih dahulu, baru membasuh kedua kakinya. Dengan demikian, hadis Utsman tidak layak dijadikan sebagai dalil. Dari perbedaan dalam segi rukun-rukun, para ulama mempunyai dalil yang jelas terkait perbedaan jumlah rukun wudhu. Wudhu merupakan hal yang vital dalam beribadah kepada Allah. Hendaknya kita menjalankan sesuai dengan mazhab dan diikuti tanpa mencela satu sama lain. Dan saya akan membahas niat dalam wudhu. Apakah niat ketika berwudhu itu wajib? Niat wudhu menurut tuntunan Muhammadiyah ketika berbicara masalah sholat, menurut Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah yang dilansir dalam Muhammadiyah ORID, menyatakan bahwa semua ulama sepakat bahwa niat dalam sholat 5 waktu itu wajib. Merujuk kepada hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab, niat itu merupakan hal yang wajib kita laksanakan, yaitu dikutip dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya sahnya amal itu tergantung kepada niat. Berdasarkan hadis ini, maka cara wudhu pun juga harus menggunakan niat wudhu. Adapun tata cara dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim serta niat wudhu dalam hati untuk membersihkan hadas kecil karena Allah semata dan berharap dosa-dosa kita diampuni. Kemudian lakukan ibadah wudhu seperti biasa. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai pendapat para ulama mengenai berwudhu. Bila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.